Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, Loseng hanya tinggal sementara di tanah suci seni bela diri spiritual ini. Tetapi dia tidak terlalu tertarik dengan aula bela diri 10.000 spiritual. Tapi itu hanya kebaikan pihak lain, Loseng tentu saja tidak akan menolak. Setelah Loseng pergi, penguasa tanah suci Lingwu bertepuk tangan dengan lembut, dan dua lelaki tua datang dari sisi aula. Apa perintah Anda, Tuan? Orang tua itu bertanya. Penguasa istana segera berkata, beritahu Yulong dan minta dia menantang anak ini dan menguji kemampuannya. Mendengar itu, ada ekspresi aneh di wajah kedua lelaki tua itu, dan salah satu dari mereka berkata dengan rasa ingin tahu. Tuan, biarkan si Mayulong menantang anak ini. Apakah orang ini tidak cukup berkualitas? Kata lelaki tua lainnya dengan nada menghina. Penguasa istana mengangguk. Naga Giok telah menembus 9 kesengsaraan. Adapun apakah ada kesengsaraan ke-10 yang legendaris? Sulit untuk mengatakannya sekarang. Loseng ini hanya menembus 5 kesengsaraan kecil. Memang ada celah dalam hidayahnya. Tapi pasti ada alasan kenapa anak ini ditunjuk oleh aliansi. Jika Yulong bisa mengalahkan anak ini, saya bisa buka mulut dan mengirim Yulong ke aliansi. Mendengar kata-kata penguasa istana, kedua lelaki tua itu memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Tuan, apakah maksud Anda orang ini dipilih langsung oleh aliansi? Penguasa istana mengangguk dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Meskipun anak ini agak istimewa, tidak cukup bagi aliansi untuk menganggapnya serius, dan saya tidak dapat memahaminya. Namun itu tidak akan terjadi, dan tidak butuh waktu lama bagi aliansi untuk mengambil alih, untuk membawa anak ini pergi. Saya hanya ingin Yulong menantang anak ini dan kemudian merekomendasikannya kepada aliansi. Jika Yulong dapat bergabung dengan aliansi, itu akan sangat bermanfaat baginya. Setelah kedua lelaki tua itu mendengar ini, cahaya di mata mereka tiba-tiba bersinar, dan mereka berkata hampir bersamaan. Tuan suci itu bijaksana. Jelas, si Mo Yulong adalah jenius paling menonjol di antara generasi muda di tanah suci Lingwu, dan seluruh tanah suci Lingwu menaruh harapan besar pada orang ini. Meskipun dia belum menembus alam laut dewa, dia telah melewati kesengsaraan surgawi kecil yang ke-9. Di seluruh dunia, sebagian besar pejuang alam hidup dan mati telah menembus alam laut dewa. Selama kesengsaraan kecil ke-5 dan ke-6, sementara beberapa pejuang luar biasa harus melalui 7 kesengsaraan kecil untuk selamat dari 8 kesengsaraan kecil surgawi. Dan karakter yang selamat dari 9 kesengsaraan surgawi kecil adalah seorang jenius. Karena semakin banyak kesengsaraan kecil yang mereka lalui, semakin besar potensi masa depan mereka. Si Mayulong ini sekarang telah mengatasi 9 kesengsaraan surgawi kecil, tetapi masih belum membuka lautan dewa, yang kemungkinan besar akan mengarah pada kesengsaraan surgawi kecil ke-10 yang legendaris. Tidak hanya itu, ketika si Mayulong mengalami kesengsaraan surgawi kecil yang pertama, bunga teratai telah terbuka. Dan ketika ia melalui kesusahan surgawi kecil yang ke-9 belum lama ini, bunga teratai si Mayulong telah membuka 7 helai daun. Inilah sebabnya mengapa penguasa istana suci sangat memperhatikannya. Namun seluruh aliansi besar mengendalikan 3.000 alam utama. Meskipun si Mayulong secara alami adalah inti dari tanah suci Lingwu miliknya, namun dengan begitu banyak alam besar yang bersaing, agak sulit bagi penguasa istana untuk mengirim si Mayulong ke dalamnya aliansi. Sebaliknya, Loseng yang hanya seorang pendaki ditunjuk oleh aliansi tidak lama setelah kenaikannya.
yang tentu saja membuat penguasa istana merasa sedikit tidak seimbang. Di depan Lo Sheng sebagai penguasa istana suci, dia secara alami tidak akan menunjukkan kebingungan di wajahnya. Tetapi perhitungan di dalam hatinya telah dimulai. Inilah sebabnya penguasa istana bersedia membuat pengecualian dan membiarkan Lo Sheng memasuki aula bela diri Wanling. Bagaimanapun, aula bela diri Wanling adalah tempat yang dirindukan semua pejuang di seluruh tanah suci Lingwu. Namun mustahil bagi prajurit biasa untuk bergabung dengan mereka. Mungkin jumlah prajurit di seluruh tanah suci Lingwu lebih dari 1 miliar, tetapi hanya 9.000 orang yang dapat memasuki aula bela diri Wanling. Ketika satu orang masuk, satu orang harus keluar, tidak lebih dan tidak kurang. Bahkan jika keluarga kelas 6 atau 7 itu memenggal kepala mereka tetap ingin memasukkan anak-anak mereka ke sana. Lagi pula setelah masuki aula bela diri Wanling, prospek masa depan mereka hampir tidak terbatas. Tapi hari ini, aula balai bela diri 10.000 roh membuat pengecualian. Ada satu orang lagi di balai bela diri 10.000 roh, sehingga menjadikannya hanya yang ke-9.001 orang. Dan pria tambahan ini ternyata sangat berpengaruh. Jadi berita ini menyebar dengan cepat di kota suci dan membuat banyak prajurit iri. Dulu ada keluarga bangsawan kelas 7, keluarga terkaya di tanah suci Lingwu, ada 4.800 urat mineral di seluruh tanah suci Lingwu. Keluarga ini menguasai lebih dari 2.000 urat mineral dikirim ke aula bela diri Wanling dan langsung menghancurkan jutaan kio esensi sejati. Jadi bisa dibayangkan bagaimana bisa membuat pengecualian untuk orang yang naik ini, sehingga membuat iri para pejuang lainnya. Namun, meskipun semua orang merasa sangat tidak senang, tidak ada yang berani mengatakan apapun setelah mendengar bahwa itu adalah perintah pribadi penguasa istana suci. Di aula bela diri 10.000 roh ini terdapat warisan berbagai teknik budidaya rahasia, dan ada juga formasi pengumpulan roh besar yang diatur oleh penguasa istana sendiri. Bahkan kode loh, hukum tingkat tinggi, dan ada manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi beberapa pejuang dengan keras kepala percaya bahwa memasuki aula bela diri Wanling untuk berlatih pasti akan membuat perbedaan dan mengubah diri seseorang. Bagaimanapun, ini adalah tanah suci mitos untuk berkultivasi. Jadi saat Lo Sheng melangkah ke aula bela diri 10.000 roh, dia ditakdirkan untuk membangkitkan segala jenis rasa iri dan cemburu. Banyak keluarga bangsawan juga diam-diam mengamati Lo Sheng. Mereka bertanya-tanya, apakah akan memenangkan hatinya? Bagaimanapun, 9.000 orang Chinese di aula bela diri Wanling pada dasarnya semuanya berasal dari negara mereka sendiri, baik dari keluarga bangsawan besar atau dari guru spiritual. Para tetua tanah suci bela diri secara pribadi mewariskan kepada keturunannya, dan Lo Sheng hanyalah orang yang naik yang melompat entah dari mana. Namun ketika Lo Sheng melangkah ke aula bela diri Wanling, dia melakukan sesuatu yang sangat sulit dipercaya. Aula bela diri 10.000 roh di depannya memang luar biasa. Sebagai tanah suci untuk budidaya di alam atas, tingkatnya pasti tidak dapat dibandingkan dengan wilayah tengah dan daratan kerajaan dewa manapun. Tapi itu tidak membawa banyak manfaat baginya. Sejak awal, jalur pemurnian tubuh Lo Sheng telah mengambil jalur yang sangat berbeda dan luar biasa, yaitu menggunakan tubuhnya sebagai senjata untuk berlatih. Setelah mempraktekkan teknik rahasia kekacauan di rumah abadi, dia telah meninggalkan sistem esensi sejati. Dan esensi sejati dalam gantiannya sepenuhnya digantikan dengan energi kekacauan. Jadi metode budidaya umum hampir tidak berguna bagi Lo Sheng. Sebelumnya, dia tidak bisa menolak penguasa istana suci secara langsung, karena dia diminta menunggu di aula bela diri Wanling, jadi dia hanya bisa menunggu. Namun setelah masuki aula bela diri Wanling, Lo Sheng menemukan sudut duduk bersila dan mulai bermeditasi dengan mata tertutup.
Adapun Tuan Istana He dan Tuan Istana Sen yang memimpin Loseng ke aula bela diri 10.000 roh, mereka tercengang. Sepanjang jalan, keduanya telah lama membual kepada Loseng tentang berbagai manfaat dari aula bela diri 10.000 roh. Tapi Loseng seperti tidak tertarik dengan semua ini. Loseng, alam budidaya rahasia di aula bela diri 10.000 roh sangat berguna bagi para pejuang di alam hidup dan mati. Melihat Loseng duduk bersila, Tuan Istana He segera mengingatkannya. Loseng tersenyum tipis. Saya memahami kebaikan Tuan Istana He, tetapi saya memiliki rencananya sendiri selama perjalanan kultivasi. Kedua Tuan Istana tahu bahwa mereka tidak dapat membujuk Loseng. Kali ini mereka mengirim Loseng ke aula bela diri Wanling. Tapi Loseng duduk di sudut ini dan berlatih sendiri. Jadi yang lain tidak menyukainya. Anak ini mungkin hanya berpura-pura. Dia memasuki gunung harta karun dan kembali dengan tangan kosong. Saya tidak akan percaya bahwa jika dia terbunuh, dia mungkin akan mengajukan hak untuk menggunakan alam budidaya rahasia dalam sehari. Kemungkinan besar untuk orang kecil yang naik ini, penguasa istana suci kita bersedia membuat pengecualian untuknya. Kebaikan ini lebih besar dari langit. Tapi dia sebenarnya seperti ini. Saya benar-benar ingin memberi pelajaran pada orang ini. Loseng tidak tahu bahwa hanya dengan duduk di sini, dia sudah mengganggu banyak orang. Namun tidak ada yang mengganggunya selama latihannya. Dan tidak banyak prajurit di aula bela diri Wanling. Kebanyakan orang yang datang dan pergi hanya melihat Loseng dan pergi dengan tergesa-gesa. Sebelum Loseng menyadarinya, 3 hari telah berlalu. Para pejuang yang menganggap Loseng sombong dan mereka juga memahami bahwa Loseng sepertinya tidak perlu memasuki aula bela diri 10.000 roh untuk berlatih. Saat melihat Loseng benar-benar tidak berniat memasuki aula bela diri untuk berlatih, orang-orang itu mengubah alasan mereka. Bukankah orang ini bodoh? Apakah dia begitu sombong sehingga mengira balai bela diri 10.000 roh di tanah suci Lingwu tidak bisa memberinya apapun? Kapan orang yang naik dari dunia bawah menjadi begitu sombong? Bajingan. Diskusi semacam ini menyebar lagi di aula bela diri Wanling dan bahkan menyebar ke kota suci. Banyak pejuang di tanah suci seni bela diri spiritual ini tahu bahwa seorang pendaki yang luar biasa telah muncul di aula bela diri 10.000 roh dan mereka tampaknya tidak peduli dengan tanah suci yang mereka rindukan. Akibatnya, semua orang menjadi semakin marah pada Loseng. Awalnya semua orang mengira Loseng berpura-pura, tapi sekarang itu menyakiti perasaan mereka. Pada hari ke-6, sekelompok prajurit muncul di aula bela diri Wanling. Kelompok prajurit yang pernah dilihat Loseng ini sebelumnya adalah kelompok prajurit muda yang bertabrakan dengan Loseng ketika dia pertama kali memasuki kota suci. Kedua prajurit yang dipimpin oleh Yu, dia terkena dampak kekerasan Loseng hingga setengah mati. Sebagian besar kelompok prajurit mereka adalah keturunan langsung dari para tetua tanah suci. Meskipun bakat mereka bagus, temperamen mereka sangat flamboyan. Sekarang dia mendengar bahwa ada orang aneh telah muncul di aula bela diri Wanling dan dia tampaknya meremehkan tempat ini. Jadi bagaimana kelompok orang ini membiarkan hal ini terjadi? Setelah kedua orang itu hampir pulih sepenuhnya, sekelompok orang kembali ke aula bela diri Wanling. Setelah mencari menurut rumor semua orang, mereka benar-benar menemukan seorang pria duduk di sudut, bermeditasi dengan mata tertutup. Tapi ketika mereka melihat penampilan Loseng, wajah mereka semua terkejut. Bagaimana mungkin orang ini? Saya benar-benar berusaha mencari jalan keluar dari sepatu besi saya, tapi saya tidak menyangka orang ini benar-benar memasuki aula bela diri Wanling. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tangkap saja anak ini. Setelah tabrakan dengan Loseng, hal itu orang-orang ini menyelidiki identitas Loseng. Namun kota suci sangat besar.
Jadi bukanlah hal yang mudah untuk menemukan Loseng. Tentu saja, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang sombong di aula bela diri Wanling sebenarnya adalah anak itu. Sungguh lucu bahwa dia sebenarnya adalah pendaki. Jangan gegabah, kekuatan orang ini sungguh aneh. Menurut saya lebih baik mempekerjakan seseorang untuk menghadapinya. Biarkan saya mencari seseorang. Menurutku, Ti Feiyu bagus. Bahkan jika tidak ada konflik sebelumnya, mereka pasti akan menemukan masalah dengan Loseng. Karena mereka menemukan bahwa dia adalah orang yang sama seperti sebelumnya. Mereka secara alami akan melupakan kebencian lama dan baru bersama-sama. Namun kekuatan yang ditunjukkan Loseng memang membuat mereka takut. Setelah memikirkannya, mereka hanya bisa meminta seseorang untuk mengambil tindakan. Dan Ti Feiyu ini cukup untuk menduduki peringkat 100 teratas di antara 9.000 orang di aula bela diri Wanling. Jadi tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Memang merepotkan meminta Ti Feiyu mengambil tindakan, dan mungkin akan dikenakan biaya. Tapi berapa harganya? Bagi kelompok pria ini, wajah adalah hal terpenting. Jadi mereka mundur untuk sementara waktu. Namun kata-kata mereka sampai ke telinga Loseng kata demi kata. Dia menutup matanya rapat-rapat, tetapi sudut mulutnya melengkung. Loseng sudah mengerti bahwa tidak ada gunanya menoleransi secara membabi buta. Karena orang-orang ini harus membuat keributan. Jika dia tidak mengambil tindakan, dia akan minta maaf pada mereka. Satu hari kemudian, kelompok prajurit itu kembali lagi, tetapi kali ini mereka diikuti oleh seorang prajurit berkulit gelap. Prajurit ini juga tampak berusia awal 20-an. Mereka ekspresi agak kasar di wajahnya. Dan ada 3 bekas luka berdarah di wajahnya, memberinya aura yang ganas. Ketika sekelompok prajurit muda berhenti, prajurit berkulit gelap itu berjalan keluar dan berjalan menuju Loseng. Saya mendengar beberapa hari yang lalu bahwa seseorang yang naik telah bergabung dengan aula bela diri 10.000 roh. Ketika saya mendengar bahwa dia sepertinya meremehkan aula bela diri 10.000 roh, dia akan meringkuk di sini dan berlatih sendirian, kata prajurit berwajah gelap dengan suara dingin. Mendengar ini, Loseng membuka matanya, tetapi ekspresi wajahnya sangat acuh tak acuh. Ini tidak ada hubungannya dengan meremehkannya. Saya hanya tinggal di tanah suci Lingwu untuk menunggu orang. Tentu saja saya tidak akan berlatih di aula bela diri Wanling. Menunggu seseorang? Jawaban ini tentu saja tidak memuaskan prajurit berkulit gelap itu. Dia menatap Loseng dan melanjutkan. Tunggu saja seseorang. Kalau begitu, apakah Anda ingin berlatih dengan saya? Namun, ada tatapan licik di mata prajurit itu. Dia tidak menantang Loseng secara langsung, tetapi meminta Loseng untuk berlatih dengannya. Dia takut Loseng akan menolak. Seseorang tidak dapat memaksa orang lain untuk melakukan apapun. Jika Loseng menolak untuk setuju, tidak ada yang dapat dia lakukan. Loseng melirik prajurit berkulit gelap itu, lalu berkata dengan ringan, "Berlatih dengan Anda?" "Iya." Prajurit itu mengangguk sambil tersenyum. Loseng menggelengkan kepalanya, wajah prajurit itu menjadi gelap. "Apa? Apakah Anda tidak berani?" Adapun kelompok prajurit muda di belakang, mereka tiba-tiba menjadi lebih tidak bahagia. Mereka juga menghabiskan banyak uang untuk mengundang Ti Feiyu. Jika Loseng menolak, dia tidak akan mengatakan hal-hal baik kepada Ti Feiyu. "Bukannya saya tidak berani." Loseng mendongak dan menatap pemuda berkulit gelap itu dan tersenyum. "Itu karena Anda tidak memenuhi syarat." Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Ti Feiyu yang semula hitam seperti batu bara tiba-tiba berubah menjadi merah, seolah-olah seperti besi yang bakar hingga membara. Ti Feiyu sendiri juga merupakan salah satu dari 100 jenius terbaik di tanah suci Lingwu.
Saat dia mengatasi kesengsaraan, dia telah membuka bunga teratai dan membuka 3 daun teratai. Yang lebih penting adalah dia telah masuki alam laut dewa. Meskipun dia baru masuki alam laut dewa untuk pertama kalinya, jadi dengan kekuatannya, prajurit alam laut dewa biasanya bukanlah tandingannya. Sekarang, seorang anak laki-laki di alam hidup dan mati mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memenuhi syarat, dan ini benar-benar tidak masuk akal. Jadi kata-kata ini membuat Tifeyu tersedak. Namun meskipun Tifeyu ini kuat, dia relatif pendiam dan tidak bisa mengatakan apapun untuk mencekik Loseng bolak-balik, dan hanya menahannya, menatap Loseng seolah-olah ingin menelannya dalam satu tekukan. Adapun prajurit muda di belakang Tifeyu, mereka sudah mulai mengutuk dengan marah. Apakah Anda tidak tahu malu? Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengatakan sesuatu seperti itu? Seorang pria di alam hidup dan mati. Apakah menurut Anda ini adalah alam bawah? Para jenis di tanah suci Lingwu kami tidak seperti yang dapat Anda bayangkan. Lupakan saja, jika Anda tidak berani menerima tantangan, Anda bisa tetap menolak dengan banyak alasan. Tapi Anda terlalu tidak tahu malu mengatakan seperti itu. Sekarang bukan hanya orang-orang ini yang marah, para jenis dari tanah suci bela diri spiritual lainnya juga memiliki ketidakpuasan di wajah mereka. Loseng telah membenci Tifeyu, dan Tifeyu ini menjadi salah satu prajurit 100 teratas di aula bela diri Wanling. Jadi dia setara dengan meremehkan semua jenis di tanah suci Lingwu. Tifeyu yang tercekik akhirnya bergerak. Tiba-tiba dia menarik nafas dalam-dalam dan sepertinya menyesuaikan mentalitasnya dalam waktu singkat, sebelum berkata kepada Loseng, "Tidak masalah apakah saya memenuhi syarat atau tidak. Anda harus terima tantangan saya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena mengambil tindakan di sini." Meskipun tidak ada aturan untuk menantang seseorang, tapi di aula bela diri Wanling secara alami bukanlah tempat di mana semua orang dapat mengambil tindakan sesuka hati. Tetapi sekarang, seluruh prajurit aula bela diri Wanling, bahkan para instruktur sudah sangat tidak senang dengan Loseng. Jadi bahkan jika Tifeyu melanggar aturan, tidak ada yang akan menghukumnya. Tifeyu mungkin tidak tajam dalam kata-katanya, tetapi otaknya jelas tidak bodoh, dan dia pasti bisa memahami detail ini. Namun Loseng berkata dengan serius, "Saya bilang, Anda tidak memenuhi syarat. Tentu saja Anda tidak memenuhi syarat. Jika Anda menyerang saya, Anda pasti akan mempermalukan diri Anda sendiri. Jadi saya melakukannya demi kebaikan anak sendiri. Apakah Anda yakin ingin menyerang saya?" Kata-kata ini sekali lagi membuat Tifeyu hampir muntah. Dia merasa tidak bisa lagi berbicara dengan Loseng, jadi dia dengan tegas menggunakan energi aslinya untuk memaksa Loseng mengambil tindakan. Siapa yang tahu, pada saat ini seorang prajurit berpakaian putih datang dan berkata dengan lembut, "Saudara Mudati, Anda memang tidak memenuhi syarat untuk menantang Loseng." "Kakak senior Yulong, si Ma Yulong ada di sini. Apakah dia juga di sini untuk Loseng?" Si Ma Yulong ini adalah jenius nomor 1 di aula bela diri Wanling, dan dia pasti pantas mendapatkan tempat pertama karena kekuatannya. Sebenarnya para jenius di aula bela diri Wanling dibagi menjadi beberapa tingkatan. Peringkat kedua hingga 100 disebut tangga kedua, dan di antara tangga pertama hanya ada satu orang, yaitu si Ma Yulong. Lebih penting lagi, sejauh ini si Ma Yulong belum menerobos ke alam laut dewa, dan dia telah selamat dari 9 kesengsaraan kecil. Ketika Loseng menelan bunga kesengsaraan, King Long pernah memberitahu Loseng bahwa bunga kesengsaraan adalah harta yang sangat langka bagi para pejuang, dan hanya akan muncul di alam bawah. Setelah menelan bunga malapetaka, sang pejuang akan dipaksa menjalani 9 putaran bencana hidup dan mati. Setelah seorang pejuang memasuki alam hidup dan mati,
bukan berarti semakin cepat dia masuki alam laut dewa semakin baik. Sebaliknya, semakin banyak kesengsaraan kecil yang dia alami, semakin dalam fondasinya. Tapi jarang sekali prajurit seperti Sima Yulong yang bisa mengalami 9 kesengsaraan kecil. Jadi seluruh tanah suci Lingwu menantikan Sima Yulong mengalami kesengsaraan kecil yang ke-10, yang merupakan keberadaan legendaris. Dikatakan bahwa jika seseorang dapat menahan 10 kesengsaraan surgawi kecil di alam hidup dan mati, kemungkinan besar dia akan dipromosikan ke posisi pengusaha surgawi di masa depan. Jadi Sima Yulong dibudidayakan oleh tanah suci Lingwu. Jika dewa surga muncul di tanah suci Lingwu, maka manfaatnya akan sangat besar bagi tanah suci Lingwu. Bagaimanapun, tanah suci Lingwu saat ini hanya dapat menduduki peringkat ketiga di dunia spiritual. Dalam banyak kasus, dia terjepit dan ditekan oleh 2 tempat suci sebelumnya. Jika Sima Yulong membumbung ke langit, maka semua prajurit di tanah suci Lingwu akan mendapat manfaat dari itu. Tepat ketika Sima Yulong membuka mulutnya, Ti Feiyu terdiam. Di aula bela diri Wanling, Sima Yulong adalah orang nomor 1 yang sebenarnya. Dalam banyak kasus, kata-katanya bahkan lebih efektif daripada kata-kata mentornya dan master aula. Sekarang Sima Yulong bilang dia tidak memenuhi syarat, maka Ti Feiyu tidak memenuhi syarat. Pada saat yang sama, orang lain juga diam, tetapi sedikit kebingungan masih terlihat di mata mereka. Kenapa Ti Feiyu tidak memenuhi syarat? Loseng ini hanyalah pejuang hidup dan mati, dan tidak ada bandingannya dengan senior Yulong. Bagaimanapun bagi mereka, Sima Yulong adalah seorang jenius di antara para jenius. Tapi siapa Loseng? Dia hanyalah seorang pria di alam hidup dan mati tingkat kelima. Jika mereka mencari orang seperti itu di kota suci, mereka mungkin dapat menemukan ratusan ribu orang. Namun mereka bingung dan tidak puas. Tapi tidak ada yang berani membantah perkataan Sima Yulong. Pada saat ini, Sima Yulong berjalan perlahan menuju Loseng, memandang Loseng dengan ringan dan berkata, "Saya, Sima Yulong, ingin menantang Anda." Ketika semua orang melihat Sima Yulong keluar dan menyetujui kata-kata Loseng, semua orang sangat tidak puas. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Sima Yulong akan langsung menantang Loseng. Jadi ini bahkan lebih sulit diterima oleh mereka daripada kalimat pertama Sima Yulong. Menurut mereka, Loseng tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Sima Yulong mengambil tindakan. Karena bagi mereka untuk menghadapi Loseng, cukup dengan secara acak menarik salah satu dari 100 prajurit teratas di aula bela diri. Bahkan jika Loseng benar-benar memiliki beberapa keterampilan, maka tidak apa-apa membiarkan jenius peringkat kedua dan Tian mengambil tindakan. Tapi Sima Yulong justru mengambil tindakan sendiri, dan itu benar-benar mempermalukan reputasi tanah suci Lingwu. Bahkan jika dia menang, tidak ada yang perlu dikatakan. Bagi Sima Yulong, dia harus memenangkan Loseng. Mendengar itu, Loseng memandang Sima Yulong dan akhirnya ada pandangan penting di matanya. Meskipun orang ini hanya berada di alam hidup dan mati, Loseng merasa sangat tidak biasa. Namun dia tetap enggan menerima tantangan. Saya datang ke sini hanya untuk menunggu orang lain, bukan untuk bersaing dengan siapapun. Hei, apakah Anda tidak berani? Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa senior Yulong tidak memenuhi syarat kali ini? Arogasi selalu ada harganya. Jika Anda tidak berani menerima tantangan, berbaring saja di tanah dan bersujud 30.000 kali. Meskipun dia sangat tidak senang dengan Sima Yulong yang secara pribadi menantang Loseng, para prajurit dari aula bela diri Wanling melihat Loseng menolak tantangan tersebut dan mengira dia menunjukkan kepengecutan. Jadi mereka semua merasa sedikit lega. Namun Sima Yulong berkata dengan tenang, "Anda tidak bisa menolak." Kenapa? Loseng juga penasaran.
Pria di depannya dia tidak bisa merasa seperti tipe pria yang tidak masuk akal bagi Lo Sheng. Sima Yulong melanjutkan, karena ini adalah perintah dan penguasa istana suci. Dia meminta saya untuk menantang Anda. Sima Yulong sangat tenang. Dia tidak perlu berbohong, karena itu adalah perintah dari penguasa istana suci. Dia harus memberitahu Lo Sheng. Penguasa istana suci meminta Sima Yulong untuk menantang Lo Sheng. Apa yang terjadi? Siapa Lo Sheng ini? Sebenarnya ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh penguasa istana suci sendiri. Diskusi di sekitarnya kembali meledak. Lo Sheng juga memberi sedikit bingung. Penguasa istana suci sepertinya adalah orang yang baik. Mungkinkah dia mengatur untuk tinggal di aula bela diri Wanling sementara hanya untuk membiarkan orang ini menantang dirinya sendiri? Tapi apa tujuannya? Melihat raut wajah Lo Sheng, Sima Yulong berkata dengan tenang, "Setahu hanya saja penguasa istana suci mengatakan bahwa ini adalah untuk kebaikan saya sendiri. Dia ingin merekomendasikan saya ke aliansi, tetapi Anda telah ditunjuk oleh aliansi. Jadi mengalahkan Anda adalah kesempatan untuk membuktikan kekuatan saya. Dan inilah tujuan penguasa istana suci." Aliansi? Setelah mendengarkan kata ini, Lo Sheng akhirnya mengerti. Seseorang di aliansi telah menunjukkannya, dan penguasa istana suci benar-benar membuat rencana ini. Dengan mengatakan ini, logikanya segera diluruskan oleh Lo Sheng. Namun Lo Sheng tidak punya banyak perasaan tentang kedatangan aliansi. Adapun para jenius lainnya di aula bela diri Wanling, ketika mereka tiba-tiba mendengar ini, semua orang merasakan badai di hati mereka. Tia Feiyu dan para murid pesona yang memiliki konflik dengan Lo Sheng tiba-tiba mengerti mengapa Lo Sheng memandang rendah aula bela diri Wanling. Ternyata orang ini telah ditunjuk oleh aliansi. Kenapa ini? Mengapa hidupnya begitu baik? Kualifikasi apa yang dimiliki orang yang naik untuk memasuki aliansi? Hei, tidak heran penguasa istana suci akan mengeluarkan perintah seperti itu. Orang jenius seperti Sima Yulong tidak memenuhi syarat untuk memasukinya. Tapi anak ini sudah ditunjuk. Para penguasa itu merasa semakin tidak seimbang. Lo Sheng tidak tahu apa itu aliansi, tapi mereka mengetahuinya dengan jelas. Faktanya, aliansi hanyalah istilah umum. Aliansi ini adalah kekuatan manusia yang besar dan dibentuk oleh penguasa surgawi, Oracle Tianmeng. Adapun Tianmeng ini, dia telah mengatukan 3.000 dunia dan merupakan salah satu kekuatan terbesar di seluruh alam semesta. Faktanya, Tanah Suci Lingwu juga merupakan anggota dari aliansi surgawi. Dan dunia psikis adalah alam besar di antara 3.000 alam aliansi surga. Sebagai pejuang Tanah Suci Lingwu, dia secara alami juga memasuki dalam Tianmeng. Namun semua alam besar termasuk dunia psikis hanya dapat dianggap sebagai alam luar dari Tianmeng. Seperti yang Sima Yulong katakan, bergabung dengan aliansi sebenarnya berarti bergabung dengan salah satu dari 13 istana di lingkaran dalam. Masing-masing dari 13 istana menempati wilayah yang luas, dan penguasa istana di dalamnya sebenarnya adalah penguasa wilayah. Namun status penguasa wilayah ini jauh lebih tinggi daripada status penguasa wilayah besar lainnya. Bagaimanapun di antara 3.000 alam istana, ke-13 adalah yang pertama. Jadi, jika bisa bergabung dengan istana ke-13, mereka bisa dikatakan mengunjungi tanah suci seni bela diri terbaik di dunia. Tentu saja sangat sulit untuk bergabung, karena para jenius di istana 13 ini hampir semuanya adalah makhluk seperti monster. Mereka juga merupakan jenius terkenal di dunia. Mereka adalah keturunan Tianxun atau keturunan penguasa alam, atau seorang seniman bela diri dengan fisik khusus. Dan Lo Sheng ini sebenarnya ditunjuk oleh istana ke-13. Sekarang para pejuang itu tidak lagi berani iri. Kecemburuan semacam ini tidak bisa datang dari rasa iri,
tapi hati mereka memang dipenuhi dengan kebencian terhadap Loseng. Alasan kebencian ini sederhana dan langsung, karena itu adalah sifat makhluk hidup. Namun si Ma Yulong juga merupakan orang yang sangat luar biasa. Dia tidak iri atau benci pada Loseng, tapi dia berkata dengan acuh tak acuh. Saya memahami upaya sungguh-sungguh dari penguasa Istana Suci. Sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa seorang pejuang berdiri tegak di dunia dan bisa melakukan apa saja kemanapun dia pergi. Tentu saja itu merupakan hal yang baik untuk bisa melepaskan cahaya tak terbatas milik sendiri dan memasuki istana ke-13. Tapi itu bukan satu-satunya cara. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.